Sebenarnya penting gak sih validasi dari orang lain? Validasi dari orang lain terkadang dapat memberikan dorongan motivasi dan rasa pengakuan terhadap pencapaian kita. Namun sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan merasa bangga dengan apa yang telah kita capai. Kalau kita terlalu banyak bergantung pada validasi eksternal, hal ini bisa mengarah pada ketidakpuasan dan kecemasan. Lebih baik fokus pada tujuan dan nilai pribadi kita dalam menilai pencapaian. Yang lebih penting dari validasi orang lain terhadap pencapaian kita adalah rasa kepuasan, kebanggaan, dan pengakuan diri sendiri. Merasa puas dengan apa yang telah kita capai, merayakan perkembangan pribadi, dan menghargai usaha yang telah kita berikan, hal ini merupakan faktor yang lebih mendalam dan berkelanjutan dibandingkan hanya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan memiliki penghargaan internal yang kuat, kita dapat mengembangkan rasa percaya diri yang sehat tentunya, dan ketahanan emosional yang lebih baik. Tidak tergantung lagi pada persepsi orang lain. Kebanyakan orang cenderung mencari validasi dari orang lain karena faktor-faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Terus, kenapa sih kebanyakan orang itu cenderung mencari validasi dari orang lain? Hal ini bisa disebabkan karena faktor-faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Beberapa alasan yang mungkin, seperti kebutuhan akan penerimaan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dan kita secara alami ingin diterima dan diakui oleh kelompok atau masyarakat tempat kita berada. Validasi dari orang lain dapat memenuhi kebutuhan ini. Hal lain adalah perbandingan sosial. Banyak orang sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain untuk mengukur keberhasilan mereka. Jika merasa kurang unggul, mereka mungkin mencari validasi untuk memastikan bahwa mereka itu tidak tertinggal. Hal lainnya yaitu penguatan diri. Validasi eksternal bisa melibatkan dorongan semangat dan rasa percaya diri. Mengingat diri kita sendiri tentang pencapaian kita melalui validasi eksternal bisa membantu kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Faktor lain mungkin adalah karena ketidakpastian. Terkadang ketidakpastian tentang diri kita sendiri atau pilihan yang telah kita buat dapat membuat kita mencari tanda-tanda bahwa kita sedang berjalan di jalur yang benar. Faktor lainnya adalah pengaruh budaya dan media sosial. Budaya dan media sosial cenderung mengkultuskan citra yang sempurna dan prestasi yang hebat. Sadar gak sih orang-orang di media sosial ini yang mereka perlihatkan apa? Pencapaian. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal baik yang mungkin bagi sebagian orang bisa memicu rasa iri hati dengki kalau mereka tidak bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup mereka. Faktor lainnya adalah rasa ketidakpuasan diri. Banyak orang merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri dan mencari konfirmasi dari luar untuk meredakan perasaan ini. Faktor lainnya yaitu ketakutan atas penolakan. Rasa takut ditolak atau diabaikan oleh orang lain. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa seseorang ini mencari validasi. Yaitu tadi, hal ini mungkin untuk menghindari rasa sakit secara emosional yang mereka rasakan. Sangatlah normal untuk mencari validasi dari waktu ke waktu. Tetapi penting juga untuk mengembangkan penghargaan diri internal yang kuat. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih mandiri secara emosional dan tidak terlalu tergantung pada pandangan orang lain terhadap kita. Untuk mengurangi ketergantungan pada validasi dari orang lain, hal ini bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah mengenali nilai pribadi. Tentukan nilai-nilai dan tujuan pribadi kamu. Jika kamu fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kamu, kamu akan lebih sedikit tergoda untuk mencari validasi dari luar. Yang kedua adalah tingkatkan kepahaman terhadap diri sendiri. Pelajari diri kamu dengan lebih baik.
Ketahui kelebihan dan kelemahan kamu, sehingga kamu lebih percaya diri. Yang ketiga adalah kamu bisa melakukan self-care. Luangkan waktu kamu untuk merawat diri sendiri. Lakukan aktivitas yang membuat kamu bahagia, seperti hobi atau olahraga, tanpa memikirkan bagaimana orang lain akan melihatnya. Please stop. Cukup lakuin apa yang kamu ingin lakuin, apa yang kamu suka. Gak perlu deh kamu mikirin dulu gimana nanti reaksi orang. Pokoknya lakuin aja dulu. Karena kalau kamu hebat, kamu pasti akan mendapatkan validasi secara tidak langsung dari orang lain. Dan kalaupun kamu tidak mendapatkannya, diri kamu yang lebih tahu tentang bagaimana kamu harus memberi nilai pada diri kamu sendiri. Yang keempat adalah membangun kepuasan diri. Setiap kali kamu mencapai sesuatu, akui dan rayakan pencapaian tersebut sendiri. Jangan menunggu validasi dari orang lain untuk merasa bangga. Oke? Yang kelima adalah hilangkan perbandingan. Jangan suka banding-bandingin diri kamu dengan diri orang lain, karena setiap orang itu memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda, setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu gak berhak membedakan diri kamu dengan orang lain. Dan terkadang, kita tuh berjalan di jalan yang tidak kita inginkan, namun disitulah kita menemui takdir kita. Yang keenam adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Ketika kamu merasa haus akan validasi, tanyakan pada diri sendiri, mengapa itu begitu penting? Cobalah untuk mengevaluasi akar dari perasaan tersebut. Yang ketujuh adalah berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Cari teman atau keluarga yang mendukung dan positif. Lingkungan yang positif akan membantu kamu untuk membangun rasa percaya diri dan nilai diri. Yang kedelapan adalah terlibat dalam pembelajaran. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi dan teruslah belajar. Yang kesembilan adalah praktikkan penerimaan diri. Terimalah diri kamu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akan membantu mengurangi kamu ketergantungan akan validasi dari luar. Ingatlah bahwa perubahan ini mungkin memerlukan waktu dan usaha. Mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal adalah proses yang berkelanjutan. Tetapi hal ini akan membantu kamu untuk merasa lebih kuat dan lebih puas dengan diri sendiri. Garis bawahi. Tahu gak sih, kadang-kadang bekerja dengan tenang tanpa mengumumkan pencapaian atau usaha kita bisa lebih menenangkan dan menghindari cemburu atau anggapan yang salah. Hal ini dapat memberikan beberapa manfaat seperti kita dapat lebih fokus pada tujuan. Yang ke-1, dengan bekerja secara diam-diam, kamu dapat lebih fokus pada tujuan kamu tanpa terganggu dengan perhatian atau opini dari orang lain. Biasanya nih ya, kita tuh kan suka berpikir gitu tentang pendapat orang lain dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau kita bekerja secara diam-diam, kita tuh bisa lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah keaslian. Keputusan untuk tidak memamerkan pencapaian menunjukkan bahwa kamu melakukannya untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah hindari cemburu dan pertentangan. Dengan tidak memamerkan kesuksesan, kamu bisa menghindari membuat orang lain cemburu atau menghindari kemungkinan timbulnya persaingan atau pertentangan yang tidak perlu. Benar kan? Daripada buat orang lain cemburu dan banyak masalah, mendingan kita lakuinnya secara diam-diam aja dulu gitu. Tunggu waktu yang tepat. Atau mungkin secara tidak sengaja, hal itu terungkap sendiri gitu. Gak perlu kita keluar-keluar dari mulut kita sendiri. Manfaat yang keempat adalah kita lebih terlindungi secara privacy gitu ya. Karena di zaman sekarang banyak orang yang kayak mereka tuh gak bisa ngebedain mana yang privacy dan mana yang bukan. Manfaat lainnya adalah mengecilkan tekanan sosial. Di media sosial ini kan, tekanan untuk memamerkan pencapaiannya itu besar banget. Nah, kalau kita memilih untuk tidak melakukannya,
Hal ini dapat membantu mengurangi stres yang mungkin muncul dari ekspektasi sosial. Namun ada juga situasi di mana berbagi pencapaian dengan orang lain ini memiliki manfaatnya. Jadi kita tuh harus bisa bedain mana yang harus kita keep untuk diri sendiri dan mana yang bagus nih untuk kita share kepada orang lain. Misalnya, suatu hal yang menginspirasi bagi orang lain. Hal yang paling penting adalah merasa nyaman dengan pilihan yang kamu buat dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang membuat kamu bahagia, dan apa yang membuat kamu damai dalam hidup kamu sendiri.